Puji Tuhan, jemaat Tuhan di saat malam hari ini, di pertengahan minggu kita kembali mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita, hanya Tuhan yang layak menerima ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Pujian dan syukurku kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, kekuatanku. Kami itu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
kasih Tuhan. Makasih Yesus. Pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan di saat malam hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang baik. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Di malam hari ini Tuhan, perkenankan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami akan memuji Tuhan, mengagung-agungkan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapa kami yang di surga, dipuji dan diagungkan Engkau di saat malam hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang memberikan kemenangan. Di saat kami putus asa, Engkau yang menghibur kami. Dan di saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami kembali ya Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Dan di saat kami sakit Tuhan,
Engkau mengulurkan tangan-Mu, menyembuhkan kami lewat bilur-bilur Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan di saat malam ini, dan urapi hamba-Mu akan sebentar yang bersabda. Tuhan, Kau mengurapi dengan pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, selamat hari Kamis. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu yang dihadapi setiap harinya tentu kehidupan yang tidak mudah. Ada kalanya kehidupan yang Bapak Ibu hadapi hari ini bahkan sepanjang minggu ini adalah kehidupan yang melelahkan. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu tahu Bapak Ibu berjalan bersama dengan siapa? Bapak Ibu berjalan dengan Raja di atas segala raja. Dia yang adalah sauh pengharapan kita yang kuat. Dia adalah pribadi yang berjanji kepada kita bahwa ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, mari kita mau buka hati kita mau siapkan kehidupan kita mau terima kebenaran firman. Roh Kudus yang manis, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun pertemuan kami masih terbatas secara online, tetapi hal itu tidak menyurutkan kerinduan kami untuk bersekutu denganmu, untuk menerima jamahanmu. Kami rindu hidup kami Tuhan semakin hari disetting ulang. Kami bisa memiliki satu frekuensi yang benar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ketika kita memasuki bulan Mei di tahun 2021 ini, ada 2 hari istimewa yang kita lewati sebagai orang percaya, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan disusul kemudian 10 hari kemudian ada yang namanya hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur bagi kita dan mempersiapkan kita untuk masuk ke surga. Haleluya. Ini adalah hal yang luar biasa. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Purwadadi, mari kita mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita mau terus memaknai panggilan Tuhan yang menyebut, "Aku adalah Allahmu dan engkau menjadi umatku. I'm your God and you're my people." Hal ini yang harus terus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ini adalah panggilan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tema pada minggu ini berbicara tentang doa dan ucapan syukur mengubah hati. Jemaat GBI Purwadadi yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengubah hati orang siapa yang tahu? Siapa yang bisa mengukur kedalaman hati? Siapa yang bisa menebak apa yang ada di hati seseorang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi hati adalah sumber kehidupan. Alkitab berkata di dalam Amsal 4:23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengubah hati ternyata adalah kunci sebelum kita bisa mengubah dunia ini, sebelum kita bisa mengubah orang-orang di sekeliling kita, sebelum kita bisa mengubah generasi kita. Maka yang menjadi langkah pertama, langkah yang paling sulit, tapi langkah yang paling utama adalah mengubah hati kita. Kelihatannya orang bisa menilai kita sebagai pribadi yang alim, sebagai pribadi yang rohani, sebagai pribadi yang takut Tuhan. Tetapi siapa yang tahu hati kita? Apakah itu hanya merupakan topeng belaka atau tidak ada ketulusan di dalamnya?
kita bertindak rohani, kita bertindak baik dengan ada tujuan-tujuan khusus. Kita di bibir mudah berkata, "Aku memaafkanmu." Di bibir kita mudah berkata, "Haleluya, Tuhan mengasihimu." Tetapi dalam hati kita menyimpan kepahitan. Tetapi di dalam hati kita menyimpan iri hati. Di dalam hati kita menyimpan kemarahan. Siapa yang bisa menebaknya? Tetapi Allah adalah Allah yang tahu. Saudara, apa yang ada di hatimu itu memancarkan kehidupan kita. Kita boleh saja kelihatannya, tetapi itu tidak menunjukkan ketulusan. Untuk itu, mari kita mau ubah hati kita terlebih dahulu. Kalau saudara hatinya berubah, maka situasi keadaan pun akan berubah. Kita tidak perlu stres untuk mengubah situasi kita. Kita tidak perlu stres untuk mengubah suami, istri, anak, atau atasan kita. Tetapi ketika kita mengubah hati kita, kita belajar untuk memiliki hatinya Tuhan. Satu kali ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak-bapak yang selalu menyempatkan waktu makan siangnya untuk berdoa. Temannya yang memperhatikan bapak ini selalu berdoa bertanya, "Apakah ketika engkau menyempatkan waktu untuk berdoa, persoalan hidupmu selesai? Apakah selalu keinginanmu terpenuhi? Apakah yang menjadi kerinduanmu selalu dijawab oleh Tuhan di dalam doamu?" Bapak ini tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak, lalu kemudian dia berkata bahwa tidak selamanya. Ketika saya berdoa, doa saya dijawab oleh Tuhan. Tidak selamanya ketika saya berdoa, masalah saya hilang. Tidak selamanya ketika saya berdoa, semua yang menjadi keinginan hati kita terjawab. Tetapi Bapak ini berkata, ketika saya berdoa, saya belajar untuk meneduhkan hati. Belajar untuk mengkoreksi diri. Belajar untuk mengerti apakah setiap doa-doa saya hanya berdasarkan kerinduan-kerinduan pribadi saya, atau itu adalah kerinduan dan keinginan hati Tuhan. Ketika saya berdoa, saya belajar untuk mendengar suara Tuhan. Luar biasa sekali jawaban Bapak ini. Betul. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita bukan hanya sekedar mengungkapkan atau meluapkan apa yang menjadi unek-unek dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar berkeluh kesah. Tetapi ketika kita berdoa, kita harus sampai kepada satu kesadaran bahwa hatiku itu mudah rapuh, hatiku itu mudah kecewa. Ketika keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, ketika keinginan-keinginan kita tidak ditanggapi, ketika tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan dan agendaku, maka kita belajar untuk menyerahkan hati kita. Kita belajar untuk meneduhkan hati kita. Kita belajar mengizinkan Tuhan untuk menata hati kita, membuat hati kita memiliki shape, memiliki bentuk yang tepat sesuai dengan kerinduan hatinya Tuhan. Kita belajar untuk memiliki cara pandangnya Tuhan. Nah, ketika kita tidak belajar memiliki hati yang benar, maka kita menjadi pribadi yang mudah mengeluh, mudah menyalahkan keadaan, mudah menyalahkan diri sendiri, bahkan kita mudah menyalahkan Tuhan. Namun, ketika kita belajar di dalam doa, kita belajar mendengar suara Tuhan, dan itu mengubah hati kita. Sadarilah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam doa, ketika kita minta Tuhan mengubah hati kita, memampukan hati kita untuk menuruti dan mengerti setiap apa yang menjadi keinginannya, maka percayalah saudara,
hatimu akan semakin diteguhkan, engkau akan memiliki kekuatan menghadapi persoalan apapun juga. Hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan selalu berteriak meminta Tuhan ambil persoalanku, Tuhan bereskan semua masalahku. Tetapi belajarlah untuk berdoa dan berkata, Tuhan ubah hatiku seperti hatimu, seputih kasihmu, sepenuh pengorbanan seperti salibmu. Kami belajar menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Untuk itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau terus berdoa. Kita mau terus naikkan ucapan syukur. Karena doa dan ucapan syukur akan mengubah hatimu. Ketika hatimu berubah, maka percayalah, masalah-masalah yang engkau hadapi tidak lagi menjadi satu beban persoalan. Engkau tidak lagi menjerit, Tuhan, betapa besar masalah yang kuhadapi, betapa susah persoalan yang kuhadapi. Tetapi kita mulai belajar berkata di dalam iman, hai masalah, hai persoalan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang sanggup mengerjakan segala perkara. Untuk itulah kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengerti. Hati kita ini, saudara, gampang terkontaminasi. Sama seperti orang, saudara, yang kelihatan dari luar saja, gigi ya saudara. Gigi itu perlu kita sikat setiap hari. Perlu kita rawat, perlu kita bawa ke dokter gigi. Perlu dicek, perlu dibersihkan, perlu dirapihkan. Jangan sampai ada kuman, jangan sampai ada lubang-lubang. Terlebih lagi hati kita. Hati kita itu menampung kekecewaan. Hati kita mungkin ditusuk dengan luka, ditusuk dengan perkataan yang menyakitkan hati kita. Kita perlu minta darahnya menyucikan kita. Kita minta perlu kasih karunia Tuhan mengobati hati kita. Ketika kita berdoa, itu prosesnya sama. Kayak saudara sedang menyikat gigi, prosesnya sama ketika saudara sedang ke dokter gigi. Minta Tuhan sembuhkan. Ketika kita berdoa pun, kita minta Tuhan bersihkan. Kita minta Tuhan tambah lubang-lubang yang ada. Dan saudara, ketika kita terus melakukannya, maka saudara, hatimu akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang akan terjadi. Amin untuk renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang besar, terima kasih untuk kebaikan, untuk anugerah, untuk perkenanan, bahkan untuk setia Tuhan. Bapa, hati kami perlu jamahan Tuhan. Hati kami perlu kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang tahu apa yang ada dalam hidup kami. Ubah hati kami menjadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini menjelang libur Idul Fitri. Mungkin saudara yang bekerja pun sudah mulai mendapatkan hari raya, libur hari raya. Saudara, saya menghimbau, kalau saudara tidak bisa mudik, jangan kecewa, jangan marah. Tetap bersuka cita. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara bisa beristirahat, saudara bisa berolahraga, saudara bisa jadi berkat untuk orang lain. Saudara bisa bercakap-cakap dengan orang-orang di sekeliling saudara. Nah, untuk itu saudara tetap jaga kesehatan. Saudara kalau di rumah pun tidak perlu kecewa, jangan memaksakan diri untuk mudik. Jangan marah dengan situasi dan keadaan. Kita sama-sama berdoa supaya penyebaran COVID boleh berhenti. Kita percaya ada pemulihan, ada revival di tengah-tengah kota dan negara kita. Nah, kalau saudara pun yang ada di luar kota dan sudah kembali ke Purwadadi, ternyata saudara bisa mudik, saudara jaga kesehatan, jaga diri. Kalau saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, silakan datang beribadah di gereja di GBI Purwadadi Minggu jam 8
Minggu ibadah yang pertama jam 8 sampai jam 9, disusul dengan ibadah yang kedua setengah 10 sampai dengan setengah 11. Tetapi mohon perhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, lalu kemudian cuci tangan dengan air mengalir, dan kalaupun saudara datang beribadah, saudara harus mengukur diri. Kalau saudara dalam keadaan tidak sehat, lebih baik saudara beristirahat di rumah. Saudara bisa mengikuti ibadah secara online. Salam untuk keluarga. Saya sebagai Wakil Gembala GBI Purwadadi mengasihi saudara, tetap dalam keadaan sehat, tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna. Tuhan Yesus memberkati.